Instrumen Pengawasan Kearsipan Kabupaten Kota tahun 2021. Pada Bapak Aris kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh saudara MC. Untuk materi berikutnya, saya akan memaparkan terkait perbedaan yang ada antara formulir pengawasan bagi kabupaten kota dan juga sebentar. Ya udah. Ulas lagi terkait pengisian data umum karena tadi yang dijelaskan oleh saudara Afif adalah pada formulir bagi pemerintah daerah provinsi. Maka saya ulas sebentar terkait apa yang perlu diisi bagi formulir pemerintah kabupaten kota. Di sini perlu diisi nama instansi, misal dari pemerintah kabupaten kota. Maka saya contohkan Kota Yogyakarta. Kemudian alamat instansi cukup jelas. Kemudian nama nomenklatur nama dari lembaga kearsipan Bapak dan Ibu. Seperti misalnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Yogyakarta. Kemudian nomor penanggung jawab adalah nama dari Kepala LKD dari Kabupaten Bapak dan Ibu. Kemudian peraturan organisasi yang menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan kearsipan di lembaga kearsipan Bapak dan Ibu. Kemudian jumlah perangkat daerah selaku unit kearsipan 2 yang ada. Kemudian jumlah unit pengolah pemerintah daerah dihitung sesuai dengan jumlah eselon 3 yang ada di pemerintah daerah. Kemudian jumlah arsiparis yang ada di lembaga kearsipan terdiri dari kategori keahlian dan kategori keterampilan. Kemudian jumlah arsiparis di seluruh pemerintahan daerah diisikan juga kategori keahlian dan kategori keterampilan. Kemudian jumlah substatis tadi sudah dijelaskan dengan jelas oleh saudara Afif, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian untuk mempersingkat waktu dan memulai pengulangan materi, saya langsung akan memaparkan perbedaan yang diidentifikasi antara pemerintahan kabupaten kota dan pemerintah daerah provinsi. Berarti kita ada satu di kursi arsip audio atau kamu suara atau masuk kaset. Ada arsip 6. Yang pertama adalah perbedaan yang ditemukan pada aspek pembinaan. Sebenarnya semuanya hampir sama kecuali objek dari pembinaan Bapak dan Ibu sekalian. Apabila pada pemerintah daerah provinsi objek pembinaan dilaksanakan kepada perangkat daerah dan LKD kabupaten kota, maka objek pembinaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota dilaksanakan kepada organisasi masyarakat atau organisasi politik, perusahaan daerah, perusahaan swasta, kecamatan, desa, dan kelurahan. Seperti yang ditemukan pada pernyataan nomor 2 pada aspek pembinaan. Di sini dijelaskan pula terkait definisi operasional dari pernyataan nomor 2 tersebut, yaitu keterwakilan dari masing-masing klaster yang disebutkan. Persentase dihitung dari jumlah klaster, pelaksanaan dapat dilaksanakan melalui metode daring maupun luring. Kemudian perbedaan yang ada dengan pada pemerintah daerah provinsi adalah koordinasi dilakukan terhadap LKD kabupaten atau kota. Jadi mungkin beban yang diterima oleh Bapak dan Ibu di sini dalam pelaksanaan koordinasi sedikit lebih banyak ya daripada yang diterima oleh pemerintah daerah provinsi. Lanjut terhadap perbedaan berikutnya yaitu pada nomor 4 pada kolom pernyataan nomor 4, lembaga kearsipan daerah melaksanakan kegiatan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan dengan perusahaan daerah, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Sementara yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi adalah kepada BUMD dan perusahaan swasta. Ini juga tampak pula definisi operasional dari pernyataan nomor 4, sehingga Bapak Ibu dapat lebih mudah melakukan pengisian terhadap pernyataan nomor 4.
Kemudian perbedaan berikutnya adalah nomor 5 ini yang berusaha termasuk paling utama perbedaannya, yaitu pelaksanaan pengawasan kearsipan internal terhadap perangkat daerah. Karena pernyataan pada pemerintah daerah provinsi tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan internal secara langsung, tapi pemerintah daerah provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap pemerintah daerah kabupaten kota. Itu ada gambarnya, Pak Eko? Pemerintah daerah provinsi adalah melakukan verifikasi dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian perlu diperhatikan pula terkait definisi operasional dari pernyataan nomor 5 ini. Lembaga kearsipan daerah kabupaten kota definisi operasional yang jelasnya adalah lembaga kearsipan daerah kabupaten atau kota melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan internal terhadap unit pengolah dan unit kearsipan 2 pada perangkat daerah. Persentase dihitung dari jumlah perangkat daerah yang ada di kabupaten atau kota. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan daring maupun luring. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa perbedaan ini mengarah kepada pemerintah daerah provinsi yang melaksanakan verifikasi dari pengawasan kearsipan internal yang Bapak Ibu lakukan di kabupaten dan kota. Kemudian perbedaan lainnya adalah pada reform nomor 3. Ada pertanyaan reform nomor 3, lembaga kearsipan daerah melaksanakan pembinaan dalam rangka penyusunan pedoman kearsipan terhadap perusahaan daerah, kecamatan, desa, dan kelurahan. Sementara itu, yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, kegiatan pembinaan dalam rangka penyusunan pedoman kearsipan dilaksanakan terhadap LKD Kabupaten Kota dan juga BUMD. Jadi memang terlihat bahwa tanggung jawab dari pelaksanaan pembinaan ini lebih banyak yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Tetapi porsi dari kegiatan tersebut juga mengarah kepada kegiatan lainnya dari pemerintah daerah provinsi seperti pelaksanaan verifikasi pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu di lingkungan yang menjadi wilayah LKD Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian perbedaan lainnya yang ada dari formulir ini adalah pada aspek pengelolaan arsip statis. Dapat dijumpai pada pernyataan reform nomor 11 pada pemerintah daerah provinsi. Mohon maaf untuk share screen ganti ke formulir provinsi. Di sini pada pernyataan bagi pemerintah daerah provinsi terdapat pernyataan yang tidak ada pada formulir bagi pemerintah kabupaten kota, yakni pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap simpul jaringan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan kabupaten kota. Sehingga terdapat satu pertanyaan lebih yang ada pada reform bagi pemerintah daerah provinsi dibandingkan dengan pernyataan yang ada pada reform bagi pemerintah kabupaten dan kota. Untuk aspek lainnya, mulai dari kebijakan, PAI maupun sumber daya kearsipan, saya kira semuanya sama, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi. Kemudian juga perlu diperhatikan lagi mungkin terkait pengiriman email bagi hasil kerja Bapak Ibu. Email dikirimkan melalui yang dijelaskan oleh saudara Afi sebelumnya dengan melampirkan bukti dukung yang dilampirkan. Karena kan size ukuran dari file tersebut biasanya lumayan besar, jadi Bapak Ibu diharapkan melakukan upload mandiri melalui Google Drive maupun saluran penyimpanan awan lainnya.
untuk mempermudah bagi tim pengawasan dalam melakukan verifikasi dokumen yang dikirimkan oleh Bapak dan Ibu. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait perbedaan yang ada dari formulir pengawasan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Nurbaitis selaku MC. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aris atas pemaparannya. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh ketiga pemateri. Untuk acara selanjutnya adalah sesi diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan aktifkan fitur raise hand atau bukan di kolom chat. Dipersilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya dari Bengkulu Tengah. Silakan. Ya. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkulu Tengah. Pertanyaannya yang pertama, kegiatan pembinaan yang dinilai ini untuk tahun yang berjalan apa tahun kemarin? Soalnya kan kalau yang